Pace bene, masih di Mea Culpa. Topik kita, Hagia Sophia. Kita mau hubungkan itu dengan kepolosan dan kerohanian kita, serta hubungan antara agama dan politik yang kadang membingungkan kita. Hagia Sophia dibangun oleh Kaisar Bizantium, Justinianus, tahun 537. Dengan kubahnya yang besar, dia dipandang sebagai gereja yang pada waktu itu yang terbesar di dunia. Sampai pada momen perang salib, gereja ini yang awalnya aman damai saja mendapatkan masalah dan pernah bermasalah tahun 1204. Lalu tahun 1453, atas invasi besar-besaran dari kerajaan Islam ke daerah Turki itu, Hagia Sophia berhasil direbut dari tangan orang Kristen. Dulunya dia adalah gereja yang sangat besar. Kemudian setelah invasi itu, Hagia Sophia menjadi masjid dan kaligrafi Arab ditambahkan ke bangunan itu dan menjadi masjid yang sangat megah. Oke. Itu terjadi tahun 1453. Dan kemudian pada tahun 1934, setelah awalnya menjadi gereja, kemudian menjadi masjid, kemudian tahun 1934 dia diubah menjadi museum, menunjukkan sekularitas dari Islam sendiri di Turki dan keterbukaan, menunjukkan open-minded mereka dalam hubungan agama dengan dunia. Dan kemudian oleh Erdogan pada masa sekarang ini, Hagia Sophia hendak dibentuk difungsikan lagi menjadi masjid. Oke, itu outline dari tentang Hagia Sophia yang menjadi viral ini. Lalu ada pro dan kontra. Ada yang setuju Hagia Sophia memang harus kembali menjadi masjid. Yang kontra mengatakan Hagia Sophia tidak baik kalau digunakan menjadi masjid kembali. Dan yang pro pula yang kontra memiliki opininya masing-masing dengan point of view yang berbeda-beda. Ada yang mencoba membuat pendekatan dari sudut pandang teologis, historis. Ada juga yang mencoba membuat pendekatan sosio-humanis, historis. Dan ada juga yang mencoba membuat pendekatan dari sudut pandang politik. Nah, berita ini sampai ke Indonesia. Terima kasih dan siallah karena ada internet. Serentak kita tahu ada persoalan global, persoalan ini menjadi persoalan global, dan pula kita menyadari bahwa kita mengabaikan hal-hal yang lokal karena informasi global ini. Itu plus minus dari media sosial yang kita miliki ini. Oke, banyak juga akhirnya umat Katolik lokal di gereja partikular kita di sini yang risau karena Hagia Sophia menjadi masjid kembali. Yang dikatakan orang bahwa dengan diubahnya Hagia Sophia menjadi masjid, tampak bahwa Islam semakin berjaya dan menang. Di satu sisi dikatakan begitu. Di sisi lain dikatakan bahwa Turki membuat kemunduran atas semangat Islam mereka yang berbeda. Yang seyogianya mereka termasuk golongan yang tradisional, asali, akhirnya ternodailah mereka sebagai Islam yang sekular. Oke, ini bagian dari persoalan religiusitas mereka. Lalu orang-orang Indonesia berpikir ini dari sudut pandang teologis historis saja, bahwa dengan dijadikannya Hagia Sophia menjadi masjid, itu adalah kemenangan bagi Islam, kemunduran dari kekristenan. Lalu orang-orang mulai membuat pendasaran biblis. Bukankah Yesus dulu membersihkan bait suci dari para pedagang-pedagang? Dan mencoba mengambil perikop itu secara tidak kontekstual dan menghubungkannya dengan Hagia Sophia. Lalu saya berpikir begini. Sekali lagi, kita tidak bisa terlalu lugu melihat persoalan semacam ini hanya dari sudut pandang keagamaan, religiusitas, teologis, apalagi biblis. Sekali lagi, ada pengaruh politik yang sangat kuat dalam keputusan agamis.
keputusan-keputusan religius yang dibuat oleh para pemimpin negara, bahkan juga pemimpin agama, yang tidak selalu tersangkut paut dengan teologi. Orang-orang mulai mencari data dan statistik soal Turki yang mengalami kemerosotan ekonomi, pelemahan dari kurs mata uang mereka, dan itu berdampak pada masa depan dari Turki. Sementara dikatakan Hagia Sophia adalah tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh orang, sampai 3,7 juta orang per tahun. Dikalkulasi begitu menurut informasi yang saya tangkap dari salah satu portal berita. Kita yang di Indonesia ini dengan cepat, secara impulsif, oh ini tidak bisa kita biarkan, orang Kristen harus membela itu. Kita melompati beberapa step. Persoalan di sini bukan langsung pada Islam Kristen, tetapi antara Turki dengan egonya, antara Turki dengan kualitasnya di hadapan negara-negara lain, antara Turki dengan masalah-masalah perekonomian, politis, sosial yang mereka hadapi. Jadi tidak tepat kalau kita langsung melihat peristiwa ini dari point of view religius. Oh ternyata Yesus sudah direndahkan dengan ini. Kekristenan sudah melemah dengan ini. Pertama, memang harus dikatakan bahwa persoalan ini bisa juga dipandang dari sudut pandang religius. Tentu bisa. Tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Tetapi orang banyak pada level internasional lebih melihat ini pada persoalan humanitas. Persoalan humanitas. Dengan diubahnya Hagia Sophia kembali menjadi masjid, tampak ada ancaman bagi harmoni hidup beragama. Tampaknya Turki tidak memandang istimewa lagi sejarah panjang dari gereja menjadi masjid, menjadi museum tahun 1934. Dengan diubahnya menjadi masjid, tampaknya Turki tidak begitu menghargai perdamaian, terutama dalam konteks hidup beragama. Pada persoalan ini, tidak langsung pada level teologi, itu lompatan yang terlalu jauh. Maka kita pun awam ini, yang awam di dalam politik ini, mencoba melihat peristiwa ini pertama-tama bukan langsung gesekan konfrontasi antara Islam dengan Kristen. Ini lebih ke Turki dengan persoalan hidupnya. Karena Turki berhak mengambil keputusan atas apa yang ada di wilayahnya. Meskipun badan organisasi dunia semacam UNESCO mengkritisi keputusan dari Erdogan ini. Dan pemimpin-pemimpin dunia lain, katanya Amerika Serikat juga, Rusia juga. Dan mengapa saya buat video ini? Karena ternyata Paus Fransiskus juga bersuara. Disedihkanlah hati Paus Fransiskus atas keputusan diubahnya Hagia Sophia menjadi masjid kembali. Nah, ini persoalan global. Kadang kita membahas terlalu jauh urusan-urusan global sampai-sampai kita lupa yang lokal. Kita membahas politik di warung-warung tetapi lupa bahwa periuk harus diisi dengan nasi. Rice cooker harus memasak nasi pada hari ini. Tetapi kita membahas persoalan-persoalan global elit sampai jauh-jauh. Oke, saya pikir hal yang sama juga terjadi di video ini. Sementara saya membahas topik-topik semacam ini, tetapi hidup sehari-hari toh harus berjalan, mencuci baju, merawat tanaman atau membuat tulisan. Oke, ternyata ini harus berjalan berbarengan, tetapi kita harus memiliki point of view yang lebih kaya begitulah. Don't ever be a one book man. Thomas Aquinas kurang lebih mengatakan itu. Jangan menjadi orang yang hanya memakai point of view satu buku. Dengan melihat berbagai point of view, kita bisa melihat peristiwa ini lebih luas. Oh, ini bukan melulu soal Kristen Islam. Ini soal politis, soal negara, ekonomis, dan wibawa. Sehingga kita terbantu untuk tidak langsung secara emosional menanggapi itu. Oh, kita harus bela.
Sampai-sampai kita lupa bahwa ini bukan ranah kita dalam konteks lokal dan barangkali tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak sereligius yang kita pikirkan. Pace e bene.